Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Bapak pada malam hari ini Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapak, Kau berkati setiap kami Bapak yang akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapak. Kau berikan kami telinga untuk boleh mendengar dan hikmat pengertian-Mu dapat supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapak, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Setiap perkataan-Mu Kau taruhkan atas hamba-Mu Bapa, agar setiap apa yang diucapkan hamba-Mu ini boleh berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu, agar hamba-Mu juga boleh mengerti apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih Bapa, setiap roh yang bukan daripada-Mu yang ingin mengacaukan ibadah kami tolak patah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang berdaulat atas tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Bapak, pasukan malaikat-Mu boleh berjaga-jaga atas tempat ini Bapak, sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat masuk ke tempat ini kalau bukan kuasa yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus yang sama-sama percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Mungkin saya boleh bilang saya tidak berkhotbah, tapi saya mau sharingkan apa yang sudah saya dapatkan gitu ya. Ketika saya dijadwal firman Tuhan, saya bertanya gitu sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan gitu. Lalu di dalam perjalanan dari kerjaan ke rumah, tiba-tiba Tuhan bilang memperbarui perjanjian. Terus saya tanya sama Tuhan, memperbaharui perjanjian itu seperti apa gitu? Karena saya tidak begitu paham akan kata-kata itu gitu kan. Terus saya merenungkan gitu ya, memperbaharui perjanjian itu apa? Saya tanya ke orang tua saya, memperbaharui perjanjian itu apa ya? Gitu. Tapi cuma dijawab dengan singkat gitu, karena hari-hari ini di keluarga kami sedang ada kesibukan masing-masing, kita punya acara masing-masing karena kebetulan Pak D saya dari Jogja juga datang gitu kan. Jadinya waktu untuk berdiskusi dengan orang tua juga kurang gitu. Akhirnya ya sudah, saya menyerahkan setiap pergumulan saya kepada Tuhan. Lalu di tengah-tengah kemarin pada saat hari Sabtu ada acara olahraga badminton gitu ya. Di sela-sela itu saya baca Alkitab, saya buka Alkitab, lalu Tuhan tunjukkan satu ayat. Mari kita buka di Ibrani 8. Ibrani 8. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat 13. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap dan seterusnya. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat khusus di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya dia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dan pemberian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab perjanjian mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan rusak telah dekat kepada kemusnahan. Saya dapatkan ayat ini dan saya bertanya, Tuhan, kenapa kita harus memperbarui perjanjian? Lalu Tuhan berkata, karena banyak umat Tuhan seringkali mengingkari perjanjian. Bukan Tuhan yang mengingkari perjanjian, tapi kita sendiri yang telah mengingkari perjanjian. Oleh karena itu Tuhan mau setiap kita punya perjanjian yang baru dengan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita lebih lagi diingatkan untuk tetap setia akan setiap perintah dan perjanjian. Ada salah satu contoh di dalam firman Tuhan ketika Abraham, Tuhan berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di laut. Abraham menantikan janji Tuhan itu. Abraham menantikan perjanjiannya. Dan ketika Abraham dikasih keturunan oleh Tuhan, Ishak, Tuhan uji kesetiaan Abraham, yaitu dengan apa? Anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Abraham taat pada waktu itu. Dia taat, dia bawa Ishak untuk dipersembahkan. Ketika dia bawa itu dan Tuhan lihat hatinya, Tuhan lihat kesetiaannya, bahwa Abraham berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan bilang, jangan persembahkan anakmu, sudah kusiapkan domba untuk kau persembahkan. Dalam hidup kita terkadang permasalahan itu menjadi ujian buat kita. Apakah kita masih setia dengan Tuhan? Akhir-akhir ini dunia sedang digoncangkan dengan namanya teknologi. Teknologi itu bisa membuat kita menjadi baik atau membuat kita menjadi buruk. Dan teknologi juga bisa, Tuhan bilang jangan sampai kita terpengaruh oleh teknologi, tapi kita harus menguasai teknologi. Jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Dan teknologi hari ini juga banyak anak-anak Tuhan yang karena teknologi akhirnya tidak setia pada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari dari Mesir, itu sebagai gambaran bahwa bangsa Israel di tengah perjalanan seringkali mengeluh. Tuhan sudah janjikan tanah perjanjian bagi bangsa Israel, tapi di tengah perjalanan ketika ada persoalan, bangsa Israel mengeluh. Bahkan pada waktu Musa naik ke gunung Sinai, bangsa Israel menunggu terlalu lama. Akhirnya apa? Mereka membuat patung sebagai Tuhan mereka. Akhirnya mereka mengingkari perjanjian Tuhan. Padahal Tuhan bilang, tunggu. Seringkali kita seperti itu. Kita mengingkari perjanjian Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, fokus kita beralih dari Tuhan kepada dunia ini tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kenapa kita perlu memperbarui perjanjian dengan Tuhan? Karena Tuhan mau kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Amen. Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir Tuhan datang yang kedua kali. Karena waktunya sudah sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai yang terkemudian menjadi terdahulu dan yang terdahulu menjadi terkemudian. Itu sangat mengerikan sekali. Dan banyak hari-hari ini dan ke depan akan banyak
hamba-hamba Tuhan yang akan jatuh karena tidak setia akan perjanjian Tuhan. Di dalam perjanjian lama pada saat itu adalah perjanjian yang dijanjikan Tuhan adalah tanah perjanjian yang secara fisik dapat dilihat. Tapi Tuhan memperbarui perjanjiannya, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia menebus dosa setiap umat manusia. Tuhan perbarui perjanjiannya, bahwa tanah perjanjian yang akan kita dapatkan itu tanah perjanjian kekal, yaitu di surga. Oleh karena itu, Tuhan selalu ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena godaan dunia ini tuh tidak mudah, Bapak Ibu. Godaan dunia ini tuh terlalu kuat. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dia bisa menyerupai segala sesuatu. Oleh karena itu penting kita membaca firman Tuhan. Lagi-lagi disampaikan, penting membaca firman Tuhan dan mengerti dan melakukan. Karena kalau kita hanya membaca, mengerti, Lucifer pun ngerti gitu ya. Dia ngerti, makanya kenapa ada firman yang bisa dibolak-balikan, karena dia ngerti firman Tuhan. Yang membedakan adalah kita melakukan firman-Nya sehingga firman itu menjadi hidup. Alkitab ini menjadi hidup ketika kita melakukannya. Ketika kita tidak melakukan firman, Alkitab ini akan menjadi buku biasa seperti novel yang ketika kita baca, ya udah hanya berlalu begitu saja. Tapi ketika kita melakukan firman ini akan menjadi hidup. Karena setiap firman yang ditulis dalam Alkitab ini adalah perjanjian Tuhan. Bagaimana kita tahu perjanjian dan perintahnya kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Ada salah satu contoh lagi, yaitu adalah ketika Salomo, Tuhan berjanji bahwa di pemerintahannya itu adalah akan menjadi pemerintahan yang damai. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa yang Tuhan sebutkan ya, yang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi di akhir hidupnya, Salomo tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya ketika dia mengambil istri-istri dari bangsa yang tidak Tuhan, yang Tuhan tidak larang untuk menjadi istrinya, dia ambil jadi istrinya, dan akhirnya di akhir hidupnya dia nggak setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena istri-istrinya membawa Salomo kepada dewa-dewa Tuhannya istri mereka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Selanjutnya kerajaan itu tidak kekal. Kerajaan itu akan kalau kita baca, kerajaan itu terbelah, gitu ya. Bahkan pada akhirnya menjadi hancur. Padahal Tuhan bilang kerajaan pada pemerintahan Salomo adalah kerajaan yang aman pada waktu itu. Tapi dia mengingkari perjanjian. Lalu kita baca di ayat yang 9 dari ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Perjanjian kita, karena kita tidak setia, Tuhan menolak kita dan perjanjian itu dibatalkan sama Tuhan. Jangan sampai seperti itu terjadi. Beberapa hari yang lalu saya habis dari Merak gitu ya, ada kerjaan di sana. Lalu dalam perjalanan ke sana itu ada dua hal yang Tuhan kerjakan gitu ya. Janji Tuhan itu, Tuhan bilang setiap orang yang percaya diberinya kuasa, dan saya percaya itu. Dan ketika waktu itu perjalanan ke Merak, kita bertiga
teman saya yang bawa mobil itu, mobil sebenarnya pada waktu itu sudah pernah di automatic manualnya itu waktu itu rusak gitu ya, sempat mogok dan sudah diservis, udah diganti semua segala macam. Terus kemarin kita bawa ke Merak itu tiba-tiba indikatornya nyala lagi. Terus senior saya bilang ke teman saya, bilang udah bawanya jangan kencang-kencang, di bawah 100 aja. Terus kita mampir pom bensin, sampai di pom bensin saya doain tuh mobil kan, saya doain, saya bilang jangan sampai indikator ini nyala lagi Tuhan, malaikat Tuhan menjaga-jaga pas perjalanan kami, karena itu baru dalam perjalanan ke Merak gitu. Kalau sampai ada apa-apa kan repot juga gitu kan, itu jauh juga gitu kan, belum balik ke Jakartanya gitu. Lalu setelah saya berdoakan gitu, teman saya nyalain mobil, udah nggak nyala lagi tuh indikator otomatiknya, sampai kita kembali ke Jakarta. Terus setelah itu ada teman saya lain yang bawa mobil itu, waktu dia bawa nyala lagi indikator otomatiknya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya, Engkau telah menyertai perjalanan kami ke Merak kemarin, karena semua itu karena kemurahan Tuhan gitu kan, bukan karena kuat dan bina saya. Karena saya terus mengandalkan Tuhan, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang saya lakukan. Lalu itu satu, yang pertama yang Tuhan kerjakan. Lalu yang kedua adalah dalam perjalanan itu senior saya itu kan ngerokok gitu ya. Terus teman saya bilang, itu jadi di mobil tuh kayak ada firing ya, atau apa sih itu istilahnya, katanya dia mau ngerokok tapi nggak ada korek gitu kan, pakai itu aja gitu, katanya bisa. Ya udah, caranya gimana saya nggak tahu kan, nggak tahu teman saya, caranya gini, dimasukin cetek gitu, udah saya cetek terus saya lepas kan. Terus kata teman saya, jangan dilepas, itu ntar loncat gitu kan. Cuma saya nggak ngerti maksudnya ditahannya gimana gitu kan, belum sempet nahan itu udah loncat gitu kan, loncat terus kena lah pelindung saya. Kena pelindung saya panas kan, namanya bara api gitu kan, panas. Terus saya cuma bentuk tangan gini, terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai melepuh ya. Saya cuma bilang gitu, Tuhan jangan sampai melepuh ya. Terus saya terus berkatakan itu dalam mobil gitu ya, saya gini, Tuhan jangan sampai melepuh, karena itu cukup panas gitu ya, panas. Terus sampai saya merasakan tangan itu tiba-tiba kayak dingin gitu, kayak diguyur air, ces gitu, dingin gitu. Udah gitu sampai di Merak, sampai di tempat customer, turun. Lalu saya lihat warnanya kok beda, oh mateng nih tangan saya gitu, warnanya udah beda. Terus saya cuci tangan, hilang, warna itu hilang. Terus saya kerjalah seperti biasa. Begitu saya pulang, sampai hari ini apa yang terjadi, nggak melepuh sama sekali keliling saya. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai melepuh gitu. Hukum dunia berkata kalau kena bara api, apapun pasti melepuh gitu kan. Logikanya melepuh, pasti melepuh. Gak diapa-apain loh, melepuh. Tapi hari itu Tuhan nyatakan mujizatnya. Karena saya percaya setiap orang yang percaya dan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kuasa atas mulutnya. Oleh karena itu saya belajar praktekin. Dan apa yang terjadi benar. Ini contoh nyata yang real yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Perjanjian Tuhan, kalau kita kerjakan, kalau kita dengan setia melakukannya, itu bagian kita itu besar. Bagian kita besar Bapak Ibu. Setiap perjanjian Tuhan itu pasti ada satu notes yang harus kita kerjakan, ada satu bagian yang harus kita kerjakan. Kalau perjanjian kita dengan Tuhan semakin besar, maka bagian kita pun akan, tanggung jawab kita pun yang akan kita lakukan, tugas kita yang akan kita lakukan
dari Tuhan itu juga akan besar, karena perjanjiannya besar. Siapa di sini yang mau memiliki perjanjian dengan Tuhan yang besar? Boleh angkat tangan. Haleluya. Tuhan melihat setiap hati kita. Kenapa Tuhan nyatakan ini atas GGP Philadelphia? Karena Tuhan mau jemaat GGP Philadelphia supaya boleh lebih lagi setia kepada Tuhan. Karena perjanjiannya, perjanjian kekal, yaitu Yerusalem baru. Jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan tidak mendapati kita setia. Tapi ketika kita setia dengan perjanjian Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa orang-orang yang mengangkat tangan tadi, Tuhan angkat di awan-awan yang permai. Amin. Karena setiap kita setia akan perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan, perintah Tuhan, itu sesungguhnya tidak mudah untuk kita kerjakan sebagai manusia biasa. Tapi karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Without Jesus I'm nothing, but with Jesus I'm something. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Amin. Ketika tadi kesaksian dari Bung Jeff itu sangat memberkati sekali. Karena iman percayanya Tuhan menyembuhkannya. Haleluya. Apa yang menjadi perjanjian? Buatlah perjanjian antara engkau dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, lakukan ini, lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan yang akan melakukan bagiannya. Mungkin firman Tuhan malam hari ini tidak terlalu panjang, karena Tuhan mau kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Tuhan ingatkan setiap kita, termasuk saya, supaya kita boleh lebih lagi setia kepada Tuhan. Jangan pernah kita mendahulukan apa yang menjadi kepentingan kita, tapi dahulukan apa yang Tuhan mau. Kita belajar peka akan maunya Tuhan. Kita belajar peka untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tawaran dunia itu begitu kuat, karena waktu itu ketika di pekerjaan, begitu saya masuk, orang muda nyodorin rokok ke saya. Rokok? Terus saya bilang, enggak Pak, saya nggak rokok. Nggak maco, nggak rokok, rokok dong. Terus saya coba bilang sama Tuhan, saya coba bilang sama Bapak ini, enggak Pak, saya cuma bilang gitu. Karena prinsip hidup saya adalah, karena saya tahu bahwa tubuh saya ini adalah bait Allah, maka saya tidak akan mengotori setiap bait Allah. Ngerokok pernah, karena saya udah pernah ngerasain rokok dan Tuhan izinkan saya batuk pertama kali. Saya ngerasain itu, saya tahu gitu, bahwa hidup saya ini milik Tuhan. Hidup kita hidup sampai saat ini karena perjanjiannya. Ketika saya umur 3 bulan, leher saya ini bolong gitu ya, dan katanya harus dioperasi pada waktu itu. Terus orang tua saya tanya ke dokter, kalau dioperasi apakah akan sembuh? 50-50 katanya. Kalau gitu gak usah, kita berdoa aja. Dan ketika saya bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena perjanjian Tuhan. Ada janji Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara masih ada sampai hari ini, itu karena perjanjian Tuhan. Jangan pernah lupakan perjanjiannya. Karena perjanjian Tuhan, perjanjian kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang tim musik dan WL boleh maju ke depan.